lanjut. Bapak Ibu masih ada? Silakan di unmute, langsung bertanya. Ada lagi Bapak Ibu yang... Ya Pak Mas. Oh ya, silakan Bu Evi. Evi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, kalau kita kan kalau berdoa ya, terutama untuk kebanyakan untuk anak, lebih besar untuk anak, agar selalu beribadah gitu. Kemudian anak keturunan kita lah, anak-anak yang takwa gitu. Kemudian sambungannya atau kalimat dari Asmaul Husna ini mana yang tepat Ustadz? Itu aja Ustadz. Untuk anak-anak? Biar mereka tekun beribadah gitu loh Ustadz. Kan kita sudah menasehati, sudah memberikan pembekalan, tapi di perjalanan kan banyak berubah gitu Ustadz. Betul. Semua nama yang ada itu kan tergabung pada nama Allah. Maka ketika meminta kepada Allah, panggil nama Allah, lalu sebutkan, ini doa bahasa Arabnya ini Bu, untuk anak-anak ya, untuk keluarga. Boleh pakai makna bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, Rabbi waffiqni wa ahli li ta'atik. Rabbi waffiqni wa ahli li ta'atik. Rabbi, ya Rabb, ya Allah, waffiqni, beri hidayah aku, wa ahli, dan keluargaku, termasuk di situ pasangan, anak, li ta'atik, untuk taat kepadamu. Ini rahasia doa para kiai-kiai dulu di pesantren-pesantren, mendidik anak-anaknya. Itu rahasianya kenapa kiai-kiai berhasil bikin anak-anak suka tahajud, suka ngafal Quran. Itu bacaannya ini Bu, dibaca, mereka membacanya setiap ada sholat. Setiap habis sholat dibaca ya. Kalau bahkan setiap saat, jadi setiap kali ngelihat santri, dulu kan kiai-kiai itu kalau masuk ke asrama santri ngelihat mereka lagi tidur, itu didoain semua. Ya, ketika bangunin, sebelum dibangunin itu doa seperti tadi. Jadi Ibu kalau mau doain anak, baca ya Rabb atau ya Rabbi atau ya Allah, waffiqni wa ahli li ta'atik. Tolong beri hidayah aku, beri hidayah anak-anakku, keluargaku, semua yang ada di sekitarku untuk taat kepada Engkau. Tapi jangan sekali, dulu kiai-kiai bertahun-tahun mendidik. Mereka doa plus mendidik, doa plus mendidik. Dan itu dahsyat sekali. Saya salah satu produk mereka, karena saya nyantri kepada para kiai, para masyayikh, para guru, para syekh, dan itu merasakan efek dari doa-doa itu. Kalau cuma diajar doang, orang pinter, nanti pinter debat. Tapi kalau didoakan, kepintaran itu nanti akan tumpul, dia langsung nanti beradab kepada orang Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada orang tua dan pada guru. Ya, kira-kira gitu Bu Evi ya. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Ibu yang lain? Ustadz belum puas nih Ustadz. Iya. Maaf ibu-ibu yang lain ya. Kalau di dalam, maksud saya, terima kasih doanya tadi, memang saya belum pernah dapat Ustadz. Saya selama ini Robi Ja'alni Muqimas Shalah itu aja Ustadz. Kemudian yang di dalam Asmaul Husna sendiri itu ada nggak yang secara khusus gitu loh Ustadz, maksudnya? Kayak kita kan misalnya kita kadang-kadang hati kita lagi keras, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, gitu kan Ustadz ya. Kemudian kalau untuk anak ini ada nggak yang khusus di dalam nama-nama Allah ini Ustadz, gitu, maksud saya? Ya Rahim Bu, kata ya Rahim. Ya Rahim. Ya gitu Rahim. ya. Jadi nama Allah ya Rahim itu akar katanya kan kata ra ha mim. Dan ra ha mim rahim, silaturrahim. Kemudian menjadi sifat rahmat. Rahmat itu sifat, artinya kasih sayang. Bahkan rahmat itu artinya ada yang lebih dari itu, cinta. Jadi dalam ilmu ma'rifatullah, rahmat itu dibagi 3. 1 kasih, 2 sayang. Kasih itu maksudnya ya suka ngasih karena ada kasihan gitu ya. Kemudian muncullah sayang.
Nah, itu tersimpan dua makna ini pada nama Rahman. Adapun yang lebih lagi cinta itu ada pada kata Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kalau versi ahli ma'rifatullah, kalau versi terjemahan kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Itu pengasih penyayang itu sebenarnya baru Rahman, Rahim beda. Rahim itu artinya yang Maha mencintai. Jadi kalau penerjemahan versi ahli-ahli ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu diterjemahin dengan nama Allah yang Maha Kasih Sayang dan Maha Mencintai. Itu diamalkan aja Bu, baca. Jadi Ibu kalau mau beramal, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tutup dengan sholawat. Berapa kali Bismillahirrahmanirrahimnya? Minimal 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan makna yang tadi. Nah, udah 21 tutup Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad. Lalu doa, ya Allah dengan namamu yang indah ini dan sholawat kepada nabimu, tolong apa mintanya, mau anaknya apa taat gimana, insya Allah akan terwujud insya Allah. Amin. Ya. Tapi nggak sekali dua kali Bu ya, harus berkali-kali. Minimal itu 40 hari ngamalinnya. Sebelum bangunin anak gitu, atau setiap malam, setiap pagi, siang, sore kita baca itu. Pasti tembus. Kira-kira gini, kita kalau panggil anak kita, pasangan kita dengan namanya, pasti jawab kan? Ya. Apalagi kalau manggil Allah dengan namanya, pasti Allah jawab. Gitu. Manusia aja dipanggil dengan namanya jawab. Nah, ini rahasia jadi kenapa wajib kenal nama Allah? Karena dengan kenal nama, yang punya nama pasti menyahut dan kita merasakannya. Begitu Pak Mas, Pak Evi. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan sudah puas. Amin. Baik, Pak Daroni kelihatannya ingin ada sesuatu tuh. Silakan Pak Daroni. Di-unmute dulu Pak. Belum Ustaz, monggo yang lain dulu, silakan. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, karena waktunya 10 menit lagi sebetulnya. Mas bisa satu lagi? Oh ya, silakan Bu Ida. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya yang mau saya tanyakan untuk Asmaul Husna ini, di dalam Asmaul Husna kalau kita mau minta ampunan kepada Allah, itu ada beberapa nama-nama, diantaranya ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afun. Kalau kita mau taubat nasuha, mana Ustadz yang lebih tinggi? Apa namanya nama Allahnya. Baik Bu. Ya. Baik Bu Ida. Kalau kita mau tobat dengan nama yang mana? Dengan nama mana aja Bu. Dan dalam hadis Nabi, Nabi mengajarkannya dengan kalimat Rob. Nah, ini pekan depan saya akan membahas rahasia nama Rob. Rabbul Alamin, kata Rob. Itu juga Asmaul Husna, tapi di luar yang 99. Kata Rob ya. Ini salah satu pintu untuk kita bertobat kepada Allah. Apa arti Rob? Rob itu yang maha mencipta. Ini salah satu maknanya. Ada makna lain, nanti kita jelaskan di pekan depan insya Allah. Dengan nama ini, lalu kemudian kita mengatakan Ighfirli. Maka kalau duduk antara dua sujud, kita baca Robbi Ighfirli. Wahai Tuhanku, penciptaku, ampunilah aku. Ada tambahannya, wa atubu ilaik, aku bertobat kepada engkau. Nah, Bapak Ibu, tobat itu jangan pakai bahasa Arab kalau ribet, pakai bahasa Indonesia aja. Sebut apa yang mau kita sampaikan kepada Allah. Tobat itu isinya tiga. Pertama pengakuan, kedua penyesalan, ketiga mohon diampuni. Tiga itu Bapak Ibu. Pertama pengakuan, yang kedua penyesalan, yang ketiga permohonan agar diampuni. Nah, ini baru disebut tobat. Kalau istighfar itu hanya yang ketiga, minta diampuni.
kalau tobat ini ada pengakuan kepada Allah. Dan di dalam Islam mengaku itu hanya kepada Allah, nggak perlu ke ustadz, nggak perlu ke teman, ngaku saja kepada Allah. Beda dengan agama sebelah, ya, mengakunya ke pendeta, ya, ke biksu, kita nggak perlu. Kita hanya mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah begini. Dalam hati aja berbisik, ya. Lidah kita berbisik. Karena Allah emang tempat berbisik. Bahasa Arab berbisik itu munajat. Jadi munajat itu jangan dikira doa-doa doang. Munajat itu salah satunya adalah curhat, mengadu, lalu menyesali. Ya Allah, ampuni, dulu saya pernah begini. Ini boleh digabung, 3 ini boleh digabung dari mana aja. Minta ampun dulu, curhat dulu, atau nyesel duluan. Ya, rasakan aja mengalir. Dan Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang suka sekali bertobat, yang berulang-ulang kali bertobat. Ya, berarti tobat harus doyan. Kita nggak berniat maksiat, tapi kalau terjebak lagi kan kita balik lagi. Jangan nunggu tobat sekali seumur hidup, nggak ada, itu nggak benar. Tobat itu harus berkali-kali. Oh, nanti tobat aja pas tua, kan udah tua. Ya, kita udah tua Bapak Ibu. Jangan merasa masih muda lagi. Oh, nanti aja sebelum mati. Emang kita tahu besok masih hidup. Maka hari ini juga kita tobat. Orang-orang beriman itu tobatnya setiap hari. Semoga kita termasuk bagian dari mereka, dan Allah pasti jatuh cinta sama kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah jatuh cinta kepada orang yang suka dan doyan bertobat, yang mengaku, menyesali, dan memohon untuk diampunkan. Gitu Pak Mas. Masya Allah. Bu Ida. Baik, bagus juga ada tuh kelihatan hadir. Oh, silakan Bu Aas. Saya mau tanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, kalau zikir itu yang paling baik itu apakah zikir yang diucapkan atau yang dalam hati? Kadang-kadang yang dalam hati itu, kadang-kadang kalau diucapkan hati itu juga belum nyambung, kadang enggak gitu. Itu mana yang lebih baik gitu Pak Ustadz? Jadi untuk pembelajaran ke depan buat saya gitu tuh mana yang lebih baik? Ya, zikir mana yang lebih afdol ya? Allah itu maha baik, maha adil, maha fleksibel. Terkadang zikir yang afdol itu yang di kolbu. Nah, buktinya nanti rasakan. Kapan kolbu kita terkoneksinya kalau zikir lembut, zikir di kolbu, itu terasa lebih nikmat. Nah, berarti saat itu zikir yang di dalam kolbu aja yang paling afdol. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu pakai kolbu nggak connect, terus kita baca pakai lisan. Terasalah koneksi itu, bahwa hati ini merasakan getarannya lah. Nah, berarti saat itu zikir yang afdol adalah dengan menjaharkan, mengeraskannya. Maka seorang guru dulu pernah ditanya, kapankah, manakah zikir yang paling afdol? Kemudian jawabannya apa? Ya, ketika itu murid berdebat, bukan kapankah zikir yang paling afdol? Pertanyaannya, manakah amal yang paling afdol? Baca Quran, sholat, atau zikir, atau sedekah? Apa jawaban beliau? Kullu amalin yahdurul qalbu ma'allah. Setiap amalan yang kalbu saat itu hadir, terkoneksi, merasakan Allah, maka amal itu paling afdol saat itu. Jadi kapanpun, apapun, Bapak Ibu, amalnya yang tadi, jadi nggak mesti saklek satu model ya. Kira-kira gitu, Bu As. Ya, silakan Pak Mas. Kalau udahan, silakan ditutup. Suaranya Pak Mas. Bagus juga hadir kelihatannya dari Tokyo. Silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Sudah lama juga nggak ketemu. Bagus nih. Bagus. Gimana kabar Bagus? Assalamualaikum. Salam. Silakan. Mungkin bukan pertanyaan, kesan pesan aja kali ya. Mengenai Asmaul Husna itu memang saya ingat dari dulu SMA.
sudah mencoba menghafal dengan teman saya itu, beli bukunya yang kecil. Tapi ternyata hari ini saya belajar bahwa tidak hanya dihafal, tapi masih ada 4 tingkat lainnya yang insya Allah akan mulai kita sama-sama coba jalani di pengajian ini begitu. Mungkin segitu saja dari saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Tidak ada lagi barangkali ya. Kalau tidak ada lagi, kita sambung kajian kita pekan depan insya Allah. Nanti detail temanya saya sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin cara menghafal, teori menghafal yang saya sampaikan tadi dari ISQ, insya Allah nanti saya sampaikan linknya yang mau mendaftar. Nah, insya Allah nanti hari Senin mulainya untuk 10 pertemuan pada Isya ya. Dan saya merasakan ya agak cepat ngafalnya dan langsung ya nangkap dengan gambar itu, kita maknanya langsung kita hayati juga langsung. Baik, kita tutup acara kita dan silakan mungkin ada penutup barangkali terakhir dari Ustadz. Dan silakan ditutup pakai kafarah majelis saja Pak. Ya, baik, Bapak Ibu semua sama-sama kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Astaghfirullahalazim, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.